Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara hari ini. Kita selalu berkumpul di setiap hari Minggu di sini saudara untuk belajar, untuk melihat tentang keindahan dan kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus saudara. Kalau saudara, mungkin beberapa dari saudara ada yang ikut retreat kemarin di September 2025, saya sempat berbagi tentang Yakub. Nah, saya ingin ulang sedikit tentang apa yang saya beritakan kemarin di retreat saudara ya. Kalau saudara masih ingat pada waktu itu Rahel dan Lea dan Yakub saudara ceritanya. Nah pada waktu itu Lea dan Rahel ini mereka seperti terlibat dalam peperangan untuk siapa yang bisa punya anak paling banyak. Dan kita tahu Rahel dibuka kandungannya oleh Tuhan sehingga ia punya anak banyak. Saudara, kehidupan tiga orang ini melambangkan tiga orang yang sebenarnya bingung atas identitasnya. Satu, Rahel, dia sudah punya suaminya tapi dia gak punya anak. Tapi dia menginginkan anak. Lalu Lea, dia yang punya anak tapi dia gak punya hati suaminya. Lalu Yakub sendiri, saudara tahu, dia adalah orang yang arti namanya saja sudah supplanter. Itu artinya adalah dia yang menggantikan. Arti namanya juga adalah memegang tumit. Tujuannya apa saudara orang memegang tumit? Untuk menjatuhkan. Nah, dia adalah seorang penipu. Pada waktu itu dia menipu ayahnya, menipu Esau saudara. Jadi keluarga yang sangat-sangat kacau. Makanya semakin hari, semakin kita belajar Alkitab, kita semakin melihat betapa kacaunya manusia-manusia yang digambarkan di Alkitab ini saudara. Kenapa? Karena memang seperti itu. Karena Alkitab, inti dari Alkitab bukan tentang manusia saudara. Tetapi tentang Yesus Kristus. Seluruh intisari esensi dari Alkitab yang saudara baca setiap hari adalah tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang manusia yang baik. Bukan tentang prestasi dan usaha dan kebaikan manusia saudara. Nah kalau saudara mungkin ingat apa yang saya share di retreat, saya ingin refresh sedikit. Pada waktu itu kita sudah belajar bahwa sebenarnya keluarga Yakub ini masih menyembah berhala saudara. Bahkan Lea menamai anaknya Gad, anaknya Silpa. Silpa ini adalah hambanya yang diberikan kepada Yakub. Anaknya Silpa ini namanya Gad, diberi nama Gad. Gad adalah dewi atau dewa keberuntungan pada waktu itu. Jadi mereka adalah, saudara jangan lupa mereka bukan di tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka masih berada di Haran, di Padan Aram. Di situ masih paganisme, masih menyembah berhala-berhala. Lalu kasus kedua adalah Lea dan Rahel berebut yang dinamai buah dudaim. Buah dudaim dalam bahasa Inggris adalah mandrake. Itu artinya suatu buah yang meningkatkan kesuburan. Itu dikaitkan dengan Dewi Ishtar pada waktu itu. Buah ini dipercaya dia bisa memberikan kesuburan. Karena pada waktu itu Lea tidak punya anak. Mereka masih percaya berhala-berhala pada zaman itu saudara. Lalu yang ketiga, pada waktu Yakub dan Laban dia bagi-bagian, melakukan pembagian-bagian. Waktu itu Yakub memilih untuk punya anak domba yang berbintik-bintik. Sedangkan semua yang dimiliki ini semua yang putih. Bagaimana bisa domba putih kawin dan punya anak domba yang berbintik-bintik? Yakub pakai dedaunan, daun almond, daun chestnut, lalu beberapa daun lainnya dia pakai cara-cara lama, mitos-mitos kepercayaan zaman dulu. Supaya pada saat binatang tersebut kawin, dia lihat itu berbintik-bintik, hasilnya berbintik-bintik. Padahal Tuhan tunjukkan kepada mereka sebetulnya yang membuat anak-anak domba itu berbintik-bintik adalah Tuhan sendiri. Bukan usaha Yakub. Tapi saudara lihat kepercayaan mereka masih pada hal-hal yang salah. Tapi apakah dengan seperti itu Tuhan meninggalkan dia? Tidak saudara. Enggak, Tuhan enggak meninggalkan Yakub. Tuhan tidak meninggalkan Rahel dan Lea. Bahkan Tuhan suruh mereka pulang. Tuhan masih memberkati Yakub. Bahkan Laban pun yang seorang penyembah berhala. Dia tahu melalui ramalan. Ini di Alkitab ada saudara. Ada ayatnya kemarin saya bahas di retreat.
melalui ramalan dia bisa ngeramal bahwa dia kaya karena Yakub. Ini dia ngomong sendiri saudara. Pada waktu mereka berbicara Yakub dan Laban. Tuhan masih memberkati Yakub padahal dia belum sepenuhnya percaya kepada dia. Betapa baiknya Tuhan kita. Tuhan kita kebaikannya itu di luar akal manusia, saudara. Kalau kita sebagai manusia kita pasti bilang, loh gak percaya kok, masih menyembah berhala kok. Kok Tuhan masih mau? Gak mungkin. Ternyata kisahnya ada di Alkitab. Tuhan masih menolong. Betapa baiknya dia. Lalu akhirnya saudara kalau ingat ceritanya, Laban itu mengejar Yakub. Yakub pulang tanpa pamit, dikejar sama mertuanya. Mencari sebuah dewa kecil, terafim dalam bahasa Ibraninya. Dewa itu dicuri oleh Rahel. Saudara pikir kenapa Rahel curi dewa itu? Karena dia masih percaya. Kemungkinan besar ini adalah salah satu dewa-dewi kesuburan yang disembah di daerah itu. Kenapa dia ambil, kenapa dia bawa pulang? Karena dia masih percaya, saudara. Pada waktu itu, tapi Laban sebelum dia mendekat sampai kepada rombongan Yakub, Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Jangan kamu berkata apa-apa kepada Yakub, baik maupun buruk. Tuhan bela Yakub, saudara. Padahal dia belum bersih-bersih di rumahnya banyak berhala. Sampai segitunya Tuhan. Kalau saudara buka Kejadian 35, Tuhan itu terus baik kepada Yakub. Terus baik kepada Yakub. Tapi baru di pasal 35 ayat 2, barulah Yakub berkata, kasih perintah. Ini tadi Kejadian pasal 30, 31 saudara. Tapi pasal 35 baru dia kasih perintah kepada seluruh isi rumah tangganya. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Berarti selama ini masih banyak dewa-dewa asing di antara mereka. Tapi Tuhan tidak berhenti berkarya cuman karena itu saudara. Tuhan jauh lebih kuat daripada dewa-dewa yang mereka sembah. Amin saudara. Nah itulah yang background dari yang ingin saya sampaikan hari ini. Lalu hari ini saya ingin ngajak saudara untuk lanjut cerita ini. Setelah Yakub berpisah dengan Laban, mereka mengadakan perjanjian bahwa tidak boleh Yakub menyeberang ke areanya Laban kalau dia ingin bermaksud jahat. Begitu juga Laban tidak boleh nyeberang ke tempat Yakub kalau dia ada maksud jahat. Mereka mengadakan suatu perjanjian. Akhirnya Yakub sampailah ke perbatasan tanah perjanjian. Dan di situ dia tahu dia harus menghadapi kakaknya Esau. Nah kita akan buka ceritanya di Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 1. Dikatakan Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Elohim dengan dia. Ini random sekali saudara. Dia jalan, terus habis itu tiba-tiba ketemu malaikat. Ayat 2, lanjut. Ketika Yakub melihat mereka, berarti lebih dari satu, berkatalah ia, ini bala tentara Elohim. This is God's host dalam King James-nya. And he called the place Mahanaim. Nama tempatnya disebut Yakub Mahanaim. Nah saya ingin menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kalau saudara ingat, pada waktu pertama kali Yakub keluar dari tanah perjanjian, dia lihat apa saudara? Malaikat naik turun di tangga. Pada waktu dia masuk tanah perjanjian, ketemu malaikat lagi. Jadi keluar ketemu malaikat, masuk ketemu malaikat. Nah ini kenapa kok membingungkan di sini? Karena nama Mahanaim itu artinya double camp, dua kubu. Kalau saudara lihat di bahasa aslinya saya jelaskan sedikit buat saudara. Mahanaim ini boleh dibuka 4266. Mahanaim itu artinya double camp. Nah double camp saudara ya Mahanaim. Lalu kalau boleh saya tanya kepada saudara, berarti campnya siapa? Perkemahannya siapa? Kok ada dua? Dia bilang dua, padahal dia lihat satu saudara. Beberapa pelajar Alkitab
ada yang berdebat soal ini, mereka punya alternatif penjelasan. Yang pertama, oh ya double camp. Karena yang pertama dia lihat di Bethel, yang kedua dia lihat di sini, di Mahanaim. Penjelasan yang kedua, dia lihat ada double camp. Kenapa saudara? Karena ada perkemahan Tuhan, bala tentaranya Tuhan, sama perkemahan grupnya dia. Camp itu dalam bahasa Inggris itu artinya grup, seperti kubu. Ada kubunya Tuhan sama kubunya Yakub. Makanya dia kasih sebut nama itu Mahanaim. Kalau saya cenderung ke yang kedua. Kenapa saudara? Karena pada waktu di Bethel tidak disebutkan di situ ada camp, ada kubu, ada perkemahan. Enggak saudara, itu cuma tangga naik turun. Nah, yang unik saudara dari sini adalah yang sangat aneh menurut saya, double camp ini berarti Yakub ini merasa Tuhan itu perkemahannya lain sama aku. Oh iya, malaikat di sana, Tuhan di sana, aku di sini. Jadi ada dua kemah. Dia membuat suatu pemisah perkemahan Yakub sama perkemahannya malaikat Tuhan. Nah di situ kita akan lihat saudara, kenapa dia lakukan ini. Saudara akan lihat nanti dua camp ini akan disebut terus dalam pasal ini. Pasal ini. Lalu boleh lanjut ke ayat 3. Nah Yakub ini kan orang yang apa ya saudara, dia kan banyak akal. Orangnya cerdik, banyak akal, malah cenderung agak jahat saudara ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya. Lalu dia suruh utusan berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau. Kakaknya ke tanah Seir di daerah Edom. Saudara perhatikan di sini, dia hanya menyuruh utusan. Dia nggak bawa apa-apa. Tapi dia cuma suruh orang. Kan tujuannya apa saudara? Tes ombak. Dia mau tes ombak dulu, kirim dulu orang ke sana. Kira-kira reaksinya Esau seperti apa? Baru dia nanti mungkin kirim domba, kirim ternak dan segala macam. Dia pengen tahu saudara, dia kirim mata-mata dulu. Lanjut, kalau saudara lihat tadi, rumahnya Esau bukan lagi di tanah perjanjian. Rumahnya Esau sudah pindah ke Edom. Edom itu daerah Yordania hari ini. Namanya tanah Seir. Nah, Esau sudah pindah, bukan di tanah perjanjian. Lalu, kalau saudara buka di Ulangan pasal 2, saudara akan lihat Esau itu sudah jadi penguasa di sana. Makanya si Yakub tahu dia ada di tanah Seir. Zaman dulu nggak ada email, nggak ada sosmed, nggak ada Instagram saudara ya. Jadi nggak tahu orang ini di mana. Tapi Yakub bisa tahu dia ada di tanah Seir. Ini dikatakan sini. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, sukunya, suku Hori. Tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi Esau pun diberi tempat sama Tuhan. Nih, diberkati dia kalahkan orang dari situ, di daerah situ dan dia jadi penguasa di situ saudara. Esau cukup kaya. Kalau enggak, saudara kan tahu, enggak mungkin dia bawa 400 orang. Dia berkuasa di situ saudara. Lanjut di Kejadian pasal 32. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Dia, saudara lihat kata-katanya. Kepada Tuan, Master, Lord. Lalu dia bilang hamba. Yakub itu dia merefer dirinya servant, hamba. Jadi dia menaruh posisinya di bawah, Esau di atas. Karena dia takut saudara. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Saudara tahu berapa lama Yakub di sana? Saya sempat ceritakan di retreat, 20 tahun Yakub di tempatnya Laban. Pamitnya pada waktu itu cari istri tapi gak pulang-pulang saudara. Mungkin sama Esau sudah dikira mungkin adikku mati. Atau mungkin adikku jadi budak di sana. Atau gimana kan gak ngerti saudara. Karena zaman dulu kan gak ada kontak telepon seperti sekarang. Ayat 5. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing, domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku
supaya aku mendapat kasih-Mu. Saudara, perhatikan kata-kata ini. That I may find grace in thy sight. Ini kata-kata ini dipakai biasanya untuk ngomong sama Tuhan. Seperti pada waktu Abraham ketemu dengan Tuhan di Mamre, Tuhan datang ke perkemahannya, Abraham bilang, stay, tinggal lo di sini. If I found favor in your sight, kalau aku mendapat kasih-Mu. Itu kayak ngomong sama Tuhan. Saking takutnya si Yakub ini, saudara. Lanjut, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Reaksinya Yakub gimana? Next. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Dalam bahasa Inggrisnya, Jacob was greatly afraid. Dia sangat takut dan distress, stres dia. Lalu apa yang dia lakukan? Yakub seperti biasa, dia selalu punya akal, saudara. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sama seperti Mahanaim tadi, saudara. Kalau kita renungkan sebenarnya kenapa sih Tuhan tunjukin ada pasukannya dia di situ? Esau bawa 400. Yakub, Tuhan sudah tunjukkan kepada dia ada pasukan malaikatnya Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Betul, saudara? Tujuannya apa? Tuhan menunjukkan ada malaikat di situ supaya Yakub nggak takut, kan, saudara? Supaya Yakub yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia, betul? Sesuai dengan janjinya pada saat dia pulang dari rumah Laban. Aku akan menyertai engkau. Bukankah itu janji Tuhan? Tapi Yakub ditunjukin malaikat, dia malah bilang, Mahanaim, ini kubu perkemahanku, itu perkemahannya Tuhan. Harusnya yang benar adalah, apa saudara yang benar? Ini pasukan malaikat ini bersama-sama dengan kita. Dia jadi satu dong, bukan malah bikin pemisahan. Akhirnya dia cara pandangnya Yakub, saudara bisa lihat, dia melihat Tuhan belum bersama-sama dengan dia. Dia tidak melihat pasukan itu sebagai penyertaannya dia. Bisa mengerti, saudara? Bisa melihat? Saudara lihat, pada saat saudara lihat cerita Alkitab, saya ajak saudara untuk masuk, untuk lihat jadi seperti Yakub di situ. Kalau dia lihat itu, oh masih separate, pisah. Berarti pasukan Tuhan bukan pasukan saya. Akhirnya pasukan dia juga terpecah jadi 2. Akhirnya harus terpecah karena apa? Ketakutannya dia. Karena Yakub sangat takut. Next, 8. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Yakub bagi resiko. Dia mengamankan. Oh iya, kalau satu diserang paling enggak satu yang masih selamat. Kalau jadi satu diserang mati semua, saudara. Yakub selalu cari akal. Oh iya ya, diatur gini supaya aman, bagi resiko. Ya, pintar, saudara. Next, 9. Kemudian berkatalah Yakub. Ini dikatakan ini, saya kasih tahu kepada saudara, ini adalah pertama kalinya Yakub berdoa. Saudara baca dari yang belakang-belakang, dari pasal 27, 28, ini sudah pasal 32, pasal 27, 28. Yakub tidak pernah dituliskan dia berdoa. Inilah pertama kali dia berdoa. Pada waktu itu, ya Elohim, nenekku Abraham, Elohim ayahku Ishak. Ya Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Saudara perhatikan doanya di situ. Dia bilang Elohim Abraham, Elohim Ishak. Enggak bilang Elohim ku. Enggak ada, saudara. Belum. Dia enggak bilang, oh ya Tuhan, Tuhanku. Enggak. Dia bilang, oh Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak. Karena
Inilah bagaimana progression, perjalanan Yakub dalam pengenalannya dia akan dengan Tuhan. Lalu ayat 10, sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Disebut lagi saudara, 2 camps, 2 pasukan. Nah, doanya Yakub di sini bagus saudara. Dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku mengakui aku ini gak layak untuk terima semua yang kau berikan kepadaku. Kalau saudara lihat bahasa aslinya kasih itu, kasih dan kesetiaan ini, kasih ini grace, mercy, belas kasihan, hesed. Aku gak layak untuk terima hesed dan faithfulness dan kesetiaanmu. Ya, HMet itu kesetiaan saudara. Jadi dia selalu setia ada. Ini grace, kindness and faithfulness itu kasih karunia. Next, dia merendahkan diri. Dia bilang, aku gak layak Tuhan. Ini semua adalah belas kasihan-Mu. Next, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Saudara bisa lihat Yakub pun tahu. Esau ini tidak berniat baik. Kalau dia berniat baik, ngapain dia bawa 400 orang? Buat apa? Dia mau menunjukkan kekuatannya. Oh, aku udah berkuasa. Sepertinya tujuannya tidak baik, saudara. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Kalau Yakub lihat tujuannya dia baik, gak perlu dia takut. Tapi Yakub takut karena dia tahu ini kemungkinan besar gak baik tujuannya. Juga ibu-ibu dan anak-anaknya. 12. Nah ini saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and thou said, Tuhan engkau sudah ngomong. Kamu udah ngomong, engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi apa yang Yakub lakukan, dia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Tuhan loh sudah janji, gini. Saudara, Tuhan gak akan lupa dengan janjinya kepada kita. Tuhan bukan Tuhan yang pelupa, saudara. Tetapi pada saat kita ingatkan dia akan janjinya, kita itu sebenarnya sedang menguatkan kita sendiri. Menguatkan diri kita sendiri. Manusia ini loh saudara, yang sering lupa akan janji Tuhan. Betul? Kita sering lupa, Tuhan sudah janji. Yakub sudah dikasih tahu. Pada waktu dia mau pulang dari rumah Laban, sudah dikasih tahu. Boleh dibuka Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Janjinya apa saudara? Aku akan menyertai engkau. Tuhan udah janji. Tapi Yakub juga masih takut saudara. Tuhan sudah tunjukkan malaikat. Yakub juga masih takut. Bukankah ini seperti kita hari-hari ini saudara? Bukankah ini kehidupan manusia yang nyata, yang real? Meskipun Tuhan udah ngingetin, tapi tetap takut. Hari ini mungkin oke, besok takut lagi saudara. Besok lusa diingetin lagi sama Tuhan, jangan takut. Besoknya lagi, takut lagi saudara. Itulah manusia. Betapa lemahnya manusia ini sebenarnya saudara. Amin. Karena Tuhan kita yang kuat. Kita sangat lemah, manusia sangat cepat lupa. Padahal udah diingetin berkali-kali, tapi Tuhan kita setia saudara. Dia gak pernah capek untuk mengingatkan kita. Makanya iman itu kita bisa percaya itu adalah pemberian dari dia. Kita bisa percaya bahwa dia akan tolong, itu Tuhan yang menguatkan kita untuk percaya. Bukan kita yang menguatkan diri kita untuk percaya, gak bisa. Besok lupa lagi. Hari ini oke, besok lupa saudara. Nah, sampai di sini kita lanjut di Kejadian 32 tadi. Nah, dia ingatkan janjinya. Next, ayat 13. Lalu bermalamlah ia di sana.
pada malam itu. Kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau. Udah berdoa saudara ya, Tuhan tolong. Kamu udah ngomong gini. Tapi tetap. Apakah habis itu, oh ya sudahlah, habis doa, selesai, udah gak ngapa-ngapain gitu ya saudara. Selesai. Harusnya mungkin seperti itu kalau dia benar-benar total percaya. Tapi Yakub dia punya backup plan. Tetap backup plan-nya dijalanin sama dia. Berarti kan Yakub masih gak percaya saudara. He still doesn't believe. Dia masih gak percaya meskipun dia udah doa. Sering kita mengalami seperti itu. Oh ya ada masalah kita berdoa. Tapi habis doa ya gak percaya tetepan saudara. Still. Kenyataan saudara. Alkitab pun mencatat demikian. Next. Makanya dari cara ini dia ngatur persembahannya kita tahu dia masih takut. Meskipun dia udah doa. Dikatakan 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan. Ini dikasih ke Esau semua. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai, dan 10 keledai jantan. Next. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri dan ia berkata kepada mereka. Saudara perhatikan, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Jadi ada berapa jenis binatang tadi? 7 atau 8 kayaknya, 6 atau 7 atau 8. Setiap jenis binatang ada yang jaga. Oke? Tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada kumpulan-kumpulan ini, berarti kan ada sekitar 6 sampai 7 budak yang diserahin. Dia katakan, berjalanlah kamu lebih dulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan satu dan kumpulan yang lain. Yakub detail, dia ngakal terus, cari cara hati-hati ya. Pokoknya nanti yang paling depan binatang domba betina misalnya. Kamu harus ada jarak, habis itu baru domba jantan. Habis itu baru keledai, ada jarak lagi. Jadi dijarakin sampai 7 saudara. Itu kan panjang sekali. Tujuannya apa? Untuk membeli waktu. Kalau dia kelihatan Esau niatnya buruk, dia bisa lari. Betul saudara? Dia bisa manuver, dia bisa lari karena Yakub pasti di belakang. Ternaknya dulu, persembahannya dulu yang maju. Supaya Esau senang. Supaya Esau luluh hatinya. Ini yang Yakub lakukan saudara. Saudara lihat, ini kan perilaku dan tindakan orang yang takut saudara. Padahal dia udah berdoa loh. Still masih takut. Next. Diperintahkannya lah mereka kepada yang di muka. Yang paling depan. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu. Siapa tuanmu dan kemana kau pergi dan milik siapa ternak ini? Jawablah milik hambamu. Servant. Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Udah dikasih pesan saudara. Next 19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataan tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Jadi disetting sedemikian rupa sama, di briefing semua gembala-gembalanya yang giring ternak-ternak persembahan itu. Di briefing semua sama Yakub. Next. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Saudara, kata-kata mendamaikan ini, itu kata-katanya adalah kafar. Kafar itu mengcover, dipakai untuk Tuhan sebetulnya. Pada waktu hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian yang barusan tanggal 1, tanggal 2 orang Ibrani, orang Yahudi di Israel rayakan saudara. Yom Kippur. Jadi memberikan persembahan supaya Tuhan ini ada perdamaian dengan kita. Supaya Tuhan tidak marah. Seakan-akan Esau itu Tuhan. Sampai dia pakai bahasanya Tuhan untuk Esau. Begitu takutnya Yakub. Begitu stres, begitu takut dia. Mendamaikan, kayak seakan-akan Esau ini Tuhan atau dewa yang sedang marah gitu.
Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Barulah dia berani melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Menerima ini dalam bahasa Ibraninya, saya singkat aja biar cepat. Menerima ini adalah lift, mengangkat. Jadi kalau kita diterima, itu mukanya ngangkat. Makanya Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Itu artinya Tuhan menerima kamu. Kamu itu diterima, di favor, dikenan sama Tuhan. Itulah arti doa berkat kita. Next, 21. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Jadi Yakub tinggal. Semua persembahan ternak-ternak diberangkatkan dulu. Dia tinggal di perkemahannya. Next, 22. Pada malam itu Yakub bangun. Dan ia membawa kedua istrinya. Malam itu lagi, saudara. Ini malamnya panjang banget kayaknya. Malam itu dari tadi, saudara ya. Nggak selesai malamnya. Karena Yakub bingung banget ini harus ngapain, ini harus ngatur ini, ngatur itu. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jadi dikirim dulu anak-anaknya. Next. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan semua miliknya. Jadi hartanya dia diseberangkan semua, anaknya, istrinya diseberangkan semua, saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Mungkin enggak, saudara? Mungkin enggak? Semua yang diseberangkan dulu itu jadi perisainya dia. Jadi tamengnya dia. Supaya dia pada waktu, ibaratnya kalau Esau marah, gak langsung kena ke dia, kena ke yang di depan-depannya. Mungkin gak, saudara? Sangat mungkin. Kenapa kok diberangkatkan dulu? Kok dia yang terakhir? Dia tinggal seorang diri pada malam itu, saudara. Tiba-tiba inilah ayat yang paling banyak diperdebatkan, salah satu ayat yang paling orang pusing. Kenapa kok tiba-tiba dikatakan ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, ini tiba-tiba misterius. Siapa laki-laki ini kan kita gak ada yang tahu. Pada waktu itu orang Israel juga gak tahu itu siapa. Kitab Amos mengartikan dia, menyebut dia angel of the Lord. Malaikat Tuhan. A-nya besar. Ini adalah Kristofani. Kristus yang datang dalam tubuh manusia di perjanjian lama. Kristofani, jadi Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia datang pada waktu itu menemui Yakub. Apa yang terjadi, saudara? 25, mereka bergulat sampai fajar menyingsing. Saudara bayangin, gulat itu bukan bukan olahraga yang ringan, saudara ya. Gulat itu benar-benar dia fight. Kalau saudara pernah lihat olahraga sumo, ya mungkin seintens itu. Kira-kira ada gak sumo yang bergulat sampai pagi, saudara? Gak ada, saudara. Kira-kira ada gak pegulat profesional yang bisa bergulat dari malam sampai pagi? Gak ada. Tapi bergulat di situ. Kalau saudara buka bahasa aslinya, tadi ayat 24, Kejadian 32 ayat 24, kata-kata bergulat itu artinya get dusty. Boleh langsung dibuka translate-nya aja. Wrestle itu akar katanya adalah get dusty. Jadi sampai gulung-gulung di tanah gitu, saudara. Saudara bayangin Tuhan Yesus bergulat sama Yakub, terus habis itu sampai gulung-gulung di tanah. Get dusty itu artinya berdebu. Mereka fight, benar-benar fight. Semalam-malaman. Yakub boleh dibilang kuat juga, saudara. Kok bisa dia ngeladenin sampai pagi. Dia fight terus sampai pagi. Kekuatannya ini loh kok masih ada. Kok kuat banget sampai pagi. Karena gulat ini bukan main catur, saudara ya. Butuh kekuatan strength untuk lakukan itu. Jadi bayangin sampai gulung-gulung seperti itu ekstrim. Ini bukan cuma gulat biasa, saudara. Tapi benar-benar serius. Semalam-malaman sampai pagi. Kalau ini Tuhan, masa sih Tuhan itu kalah sama Yakub? Enggak dong, saudara. Enggak mungkin.
Tuhan gak mungkin kalah sama Yakub. Yang ada adalah Tuhan membiarkan Yakub seakan-akan menang. Tujuannya apa? Supaya dia capek, saudara. Next. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, seakan-akan yang jadi Tuhan ini gulat sama Yakub itu gak bisa menang, saudara. Sebenarnya bukan gitu. Tapi Yakub yang tidak menyerah-menyerah. Dia struggle banget, saudara. Dia benar-benar serius. Dia keluarkan kekuatannya, willpower-nya untuk lawan ini. Why? Kenapa, saudara? Pada waktu setelah itu, baru Tuhan tunjukkan kekuatannya. Dipukul sendi pangkal paha. Di sini, saudara ya. Hip socket itu di sini. Ada gambarnya, boleh ditunjukin, Dela. Dipukul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan dipukul. Bahasa aslinya bukan dipukul, saudara. Bahasa aslinya itu disentuh. Touch. Nah itu saudara, kalau saudara bisa lihat yang di bawah. He touched the hollow of his thigh. Cuman disentuh sama Tuhan. Patah. Keluar langsung, dislokasi. Jadi apa yang terjadi sama Yakub? Itu hip socket itu, hip socket ini kayak sendi ini adalah acetabulum. Namanya dalam bahasa medis acetabulum. Nah, dia bilang sampai, kan dijelaskan bahwa Yakub tuh sampai pincang dan ininya terlepas. Ini namanya tulang paha, ini namanya femur. Ini saudara, tulang sini, depan ini. Tulang femur ini adalah tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Tulang paha ini. Tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia, cuman disentuh sama Tuhan sendinya, disentuh, dipukul kecil mungkin, lepas saudara. Barulah Tuhan ngeluarin kekuatannya dia. Di sini udah lepas ya. Tujuannya apa? Why? Kenapa saudara Tuhan lakukan ini? Ini kan simbol dari kekuatan manusia. Kalau ini udah lepas, kalau kaki ini udah lepas, pasti dia pincang saudara ya. Kan disebutkan Yakub jalan nanti pincang. Nah Yakub pincang, gimana dia mau gulat lagi? Ya jelas gak bisa. Orang gulat ini pakai ini kok. Pakai paha. Apa message-nya saudara? Kalau saudara lihat ini apa message-nya? Tuhan, apa yang dia lakukan di situ adalah dia menunjukkan kepada Yakub bahwa kekuatannya ini harus dihilangkan. Dia ladeni dulu semalam-malaman sampai capek, tapi gak capek-capek juga. Akhirnya sama Tuhan lepas kakinya. Habis itu dia benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali. Saudara bisa lihat saudara, bagaimana Yakub yang dulunya seorang yang selalu cari akal ini, mengandalkan kekuatannya sendiri, selalu berpikir sini, berpikir sana, nggak percaya sama Tuhan, percaya sama banyak, dia selalu bagi-bagi resiko. Oh ya, mungkin Tuhan benar, tapi Tuhan-Tuhan yang lain juga boleh. Itulah Yakub pada waktu itu dia menipu dan segala macam. Dia selalu punya cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi pada saat dia dididik oleh Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan benar-benar habiskan kekuatannya. Supaya kekuatan itu gak bisa mengganggu lagi apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Amin saudara. Dalam hidup kita, saudara dalamin cerita ini, saudara renungkan. Yakub akhirnya gak bisa fight. Udah gak bisa fight, dia sudah gak punya kekuatan lagi untuk berjuang. Dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di dunia ini kita masih belum ke surga saudara. Tuhan ini akan pelan-pelan melepaskan segala apa yang dalam hatimu dianggap sebagai suatu kekuatan. Mungkin saudara kita percaya pada uang. Kita percaya pada keluarga, kita percaya pada pekerjaan kita. Kita menaruh keamanan kita pada kesehatan kita, pada kekuatan kita, kepintaran kita. Itu pelan-pelan akan dilepas oleh Tuhan. Supaya hati kita hanya bisa percaya kepada Dia. Bukan karena Dia adalah Tuhan yang egomaniak. Bukan Dia Tuhan yang egosentris. Bukan saudara. Karena Tuhan tahu dia sangat sayang sama kita, dia gak mau kita kecewa. Karena semua yang kita harapkan tadi yang saya sebutkan tidak bisa dijadikan pegangan dalam hidup ini. Hanya dialah
yang layak jadikan fondasi dari kehidupan kita. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan kesehatan, bukan anak-anak, bukan orang tua, bukan warisan, bukan semuanya saudara. Hanya Dia yang bisa dijadikan pegangan dalam hidup kita. Bahkan bukan pasangan kita, bukan keluarga terdekat kita, bukan saudara. Hanya Yesus. Makanya karena Dia sangat mencintai kita, makanya Dia lepaskan semua itu. Yakub sengaja dibuat Tuhan jadi pincang supaya dia udah gak bisa ngelawan lagi, udah dia give up udah. Apa yang dia bisa lakukan sudah pincang, gimana cara gulat lagi, selesai. Betul saudara? Next, boleh dibuka ayatnya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara bayangin saudara, dalam peperangan ini, orang ini sudah menang. Yakub udah ibaratnya dalam pincang kakinya. Terus dia kok biarkan aku pergi. Berarti apa? Digandoli sama Yakub. Dipegang sama Yakub. Sekarang posturnya dia udah berubah. Bukan fight dengan kekuatannya dia. Tapi dia bergantung pada Tuhan. Ya udah gak bisa ngapa-ngapain saudara. Apa yang bisa dilakukan? No strength, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa diandalkan. Bisanya apa? Gandol. Bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong berkati aku. Aku gak mampu, aku sudah gak punya kekuatan. Yakub sudah gak punya kekuatan pada waktu itu. Betul saudara? Posturnya dia udah benar. Jadi dia sudah gak mengandalkan kekuatannya lagi. Akhirnya cuman bisa mengandalkan Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen dalam hidup kita, perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara pasti kok pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Saudara sendiri bersama-sama dengan, sendiri tanpa orang. Saudara cuma berdua dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan mulai korek. Tuhan akan buang ikatan-ikatan yang salah itu. Dia akan lepaskan semuanya. Supaya kita hanya bergantung sama Dia. Amin saudara. Makanya kalau saudara perhatikan Tuhan ini berkarya segitu rupa dalam hidupnya si Yakub pada saat dia sendiri. Semua anak-anaknya sudah gak ada, hartanya udah gak ada, istrinya udah gak ada, ternaknya udah gak ada. Dia sendirian dengan Tuhan. Makanya kita akan lanjutkan. Aku gak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Terakhir kali, saudara kalau ingat ceritanya, Yakub pada waktu dia minta berkat ke Ishak, dia ngaku namanya siapa saudara? Apakah dia bilang namanya siapa? Siapakah engkau anakku? Esau. Dia pakai identitasnya kakaknya. Karena dia ingin jadi kakaknya. Tapi kali ini di hadapan Tuhan. Udah gak punya kekuatan lagi. Dia cuma bilang, aku Yakub. Dia mengakui identitasnya. Pertama kali dalam hidupnya. Yakub, kamu sebenarnya gak perlu. Dia sebenarnya gak perlu saudara untuk jadi seperti Esau. Pengen jadi seperti pengen hak kesulungan. Pengen berkat anak sulung. Tuhan loh mengasihi dia apa adanya. Tuhan meskipun dia menyembah berhala, dia nipu sana sini, dia gak percaya sama Tuhan dengan full, dia selalu pakai akalnya. Tapi Tuhan itu tidak menghalangi Tuhan untuk berkarya dalam hidupnya. Tuhan tetap sayang kok sama dia. Tuhan tetap cinta dengan dia. Tuhan tetap pelihara dia. Tuhan tetap bela dia di depan Laban. Tuhan tetap buat dia kaya. Amin saudara. Itu loh cintanya Tuhan. Scandalous. Cintanya di luar nalar manusia. Di luar kewajaran manusia. Ya karena ini memang cintanya Tuhan. Bukan cintanya manusia. Amin. Dia mengakui, dia bilang namanya Yakub. Artinya apa? Dia ngakui ya. Aku emang penipu.
Kan namanya artinya Yakub kan supplanter. Aku yang suka pegang tumitnya orang, menjegal orang. Aku yang nipu orang. Aku yang selalu berusaha menggantikan orang. Dia berusaha menggantikan Esau. Dia akui semuanya. Pada saat dia ngomong di depan Tuhan, Yakub. Jadi Yakub tuh belajar untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kamu gak perlu jadi orang lain. Just come humbly, datanglah dengan rendah hati. Mengakui aku orang berdosa Tuhan, aku hanya bergantung pada kasih karuniamu. That's it. Berkat itu akan turun. Kerendahan hati ini adalah kunci untuk berkat itu bisa ngalir. Makanya saudara, syarat keselamatan kan cuma satu. Mengakui kita orang berdosa, kita tahu orang berdosa, lalu kita bilang, kita mengakui bahwa Yesus Kristus sudah tanggung semuanya untuk kita. Benar saudara? Dia sudah menggenapi semua hukum Taurat buat kita. Itu mengakui bahwa kita gak mampu. Betul? Pada saat saudara terima Yesus pertama kali, kan saudara mengakui kita gak mampu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi sayangnya masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa dia mampu mempertahankan keselamatan, menyenangkan Tuhan. No. Salah. Sudah startnya benar kita terima Tuhan karena kita merendahkan hati, kita terima keselamatan, kenapa diakhiri dengan kesombongan? Kalau kita merasa kita bisa, semua merasa aku harus ngapain, apa yang bisa aku lakukan? Tuhan gak suka, karena apa? Masih ada pride dalam hatimu. Dia yang kenal hati manusia yang terdalam, saudara. Kelihatannya emang bagus mau melakukan banyak hal. Tetapi saya kasih tahu kepada saudara, Tuhan itu sangat peduli dengan motivasi hati. Dia bisa lihat hati yang terdalam. Dia bisa lihat apa yang tersembunyi di balik semua orang yang tidak ada orang lihat. Dia sangat peduli, makanya Tuhan mau benarin grace ini, kasih karunia ini adalah pembenaran, ibaratnya perbaikannya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena perubahan yang dari dalam ini akan selama-lamanya. Dulu kalau kita zaman saya ikut retreat, habis retreat di sekolah nangis-nangis dan segala macam, besoknya juga setelah 1 minggu paling lama udah balik merusal lagi saudara. Karena itu dari luar ke dalam. Tapi perubahan kasih karunia ini dari dalam keluar. Takes long time, yes. Lebih lama, ya. Karena Tuhan kita panjang sabar. Berapa lama dia tunggu Yakub untuk bertobat saudara? 20 tahun loh. Dia sabar nunggu Yakub. Saudara akan lihat, bahkan setelah ini pun Yakub masih belum 100% sama Tuhan. Betapa sabarnya dia. Kesabarannya itu luar biasa. Kok bisa Tuhan sesabar ini? Nanti kita akan lanjut dan saudara akan lihat betapa Tuhan sangat sabar sama Yakub. Tidak pernah dia negor saudara, enggak. Next, 28. Lalu begitu dia mengakui bahwa dia ini Yakub dengan segala kelemahannya dia. Orang itu, Tuhan itu ngomong sama dia, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang. Amin saudara. Begitu Yakub mengakui identitasnya, iya Tuhan, aku emang Yakub, orang yang berdosa, dikasih identitas baru. Sama seperti saudara dan saya. Pada saudara dan saya terima dia. Tuhan, aku gak mampu, aku orang berdosa. Aku butuh engkau. Langsung dikasih identitas baru. Apa saudara? Anak-anak yang dikasihi Tuhan. The beloved of God, yang dikasihi Tuhan. Itulah identitas saudara. Yang diberikan Tuhan dan tidak akan ada orang yang bisa mengambil itu saudara. Tidak akan orang yang bisa mengambil itu. Pada saat Yakub sendirian, barulah Yakub yang asli itu keluar. Pada saat dia sendiri, Yakub yang asli itu baru bisa keluar. Hartanya udah gak ada, anak-anak istrinya udah gak ada, ternaknya udah gak ada, semuanya. Hanya dia tinggal sendiri. Makanya pernah saya ceritakan di sini saudara, pertanyaan yang paling mendasar harus bisa kita jawab adalah, who are you? Siapa kamu? Apakah kamu pedagang
Apakah kamu seorang pengusaha? Apakah kamu seorang accounting? Bukan, saudara. Itu semua bukan identitas kita. Apa yang terjadi pada saat semuanya diambil dari saudara? Oh iya, aku seorang ayah. Gimana kalau anak meninggalkan kita? Aku seorang, misalnya saudara direktur satu perusahaan. Gimana kalau perusahaan itu sudah gak pakai Anda? Siapa kita? Pada saat semuanya sudah diambil dari kita. Padahal semuanya ini di-remove, diminggirkan dulu. Saudara tinggal satu, saudara. Siapa saudara? Saudara adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan tidak akan ada yang bisa merubah itu. Tidak akan ada yang bisa mengambil itu dari saudara. Harta saudara bisa diambil. Keluarga saudara bisa meninggalkan saudara. Kekuatan, kepintaran saudara, ada yang lebih pintar dari saudara. Never ending, tidak akan pernah berakhir. Makanya status kita itu harus kuat, saudara. Status kita ini setiap minggu dikuatkan di sini bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Gak ada yang lain. Itu tidak akan pernah bisa diambil. Tuhan sudah buktikan cintanya buat saudara dengan dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dan itu tidak akan bisa diambil. Amin. Makanya kita mesti strong dalam identitas ini. Pada saat identitas ini strong, saudara menghadapi apapun dalam hidup ini, saudara tinggal kembali. Siapa kita sebenarnya? Menghadapi masalah, menghadapi badai dalam hidup, saudara tinggal kembali. Aku anak yang dicintai Tuhan. Aku anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah mati buat aku. Amin, saudara. Pada saat saudara nanti kembali ke surga, saudara gak akan bawa semua yang saudara miliki di sini. Saudara gak akan bawa, mungkin keluarga saudara gak akan bawa. Pada saat saudara di surga, identitasmu cuma satu, anak-anak Tuhan yang dicintainya. Amin, saudara. Next, Tuhan ganti identitasnya dia. Bergumul dengan Tuhan. Pada saat itu, Yakub udah tahu pasti. Oh, kok dia ngomong bergumul dengan Tuhan? Berarti kan orang yang dia gumuli ini Tuhan sendiri. Banyak yang meragukan, oh apakah ini Tuhan, apakah enggak? No, itu Tuhan, saudara. Lalu dikatakan, Yakub bertanya, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Dia langsung diberkati, saudara. Amin. Tuhan itu baik. Meskipun Yakub meragukan dia terus, tapi Tuhan tidak pernah berhenti memberkati dia. 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat. Nah, berarti kan yang tadi jelas Tuhan. Berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Karena itu Yesus yang datang, saudara. Tuhan Yesus begitu terlibat. Kok Tuhan mau gulat-gulat, saudara ya? Sama Yakub. 31. Udah selesai. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Pincang loh, saudara, benar-benar pincang. Saudara bayangin, dia mau ketemu Esau seperti yang saya sebutin di retreat kemarin. Dia mau ketemu Esau. Kalau Esau mau bunuh dia, kira-kira bisa lari gak? Mati duluan lah, saudara. Oh, Tuhan ini gimana? Mau menghadapi Esau, malah dibuat pincang, saudara. Makanya rencana Tuhan itu indah. Rencananya itu gak bisa dimengerti, saudara. Kalau kita putus di sini nih, ceritanya kita gak tahu kan akhirnya Esau baik. Kalau kita putus di sini ceritanya, saudara jadi Yakub di situ bingung dia. Wah, mati aku besok. Dia pincang kok. Sudah gak ada kekuatan lagi, mau lari gak bisa. Mau kemana? Mau perang juga gak bisa, mau gulat ya gak bisa. Tapi sekarang dia sudah bergantung sama Tuhan. Posturnya sudah berbeda. Dalam hidup seringkali gitu, saudara. Tuhan sering taruh kita di tempat di mana kepepet, saudara. Contoh, Yakub ini kepepet, saudara. Mau balik gak bisa, dia udah musuhan sama mertuanya. Mau maju gak bisa, ketemu Esau. Apa yang harus dia lakukan? Berdoa, saudara.
Akhirnya gitu. Manusia kan seperti itu, saudara. Kita dalam perjalanan kita kalau nggak kepepet, nggak cari Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap mengerti. Dan dia tetap setia. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Bahkan masih nyembah berhala. Dia tolong, saudara. Amazing Tuhan kita. Nah, kalau saudara lihat baca ayat selanjutnya. 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, orang Israel, dia padahal gak ada perintah saudara soal ini, tapi dia menghormati dengan dia gak mau makan daging itu. Itu memang keputusan dari mereka, saudara. Makanya kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita punya champion yang lebih baik daripada Yakub. Bagi orang Israel, Yakub ini adalah pahlawan mereka, saudara. Yakub ini adalah leluhur mereka, pahlawan mereka. Mereka hargai begitu rupa. Begitu juga dengan kita. Kita makan roh tubuh dan darah Kristus ini adalah kita mengingat apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Salibnya, bagaimana dia dilukai, bagaimana tubuhnya dihancurkan. Ini orang Israel juga mengingat, nggak mau makan daging yang menutupi pangkal paha karena Yakub pincang, saudara. Dia itu sebenarnya cara pikir yang sama. Wounded victor namanya, cara pikir yang sama. Saudara, kalau saudara lihat, kita punya Yakub yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Boleh dibuka Wahyu 19 ayat 16. Saudara lihat Yesus Kristus, saudara, pada jubahnya dan pahanya. Kok aneh, Tuhan kok kayak pakai tato ini, saudara ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis, saudara. Pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Lord of Lord, Tuhan atas segala Tuhan. Kenapa kok di paha? Mengingatkan pada Yakub. Di pahanya ini ada kekuatannya, strength. Ini tulang yang terkuat dan terpanjang dalam tubuh manusia. King of Kings itu gelarnya, raja di atas segala raja. Kita punya Yakub yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Yakub yang itu dia lari, saudara, tapi Yakub kita, Yesus Kristus, dia justru serahkan nyawanya buat kita. Beda, saudara. Yakub kita jauh lebih besar daripada Yakubnya bangsa Israel. Amin, saudara. Saya harap saudara diberkati, saudara dikuatkan. Saudara lihat cara kerjanya Tuhan. Bagaimana dia bekerja dalam hidup tokoh-tokoh di Alkitab ini. Bukan tentang Yakubnya, tapi tentang Tuhannya. Bagaimana dia bekerja dalam hidup Yakub. Ini saudara bisa ngerti, saudara bisa kenal dia. Oh, cara kerjanya Tuhan gini. Oh, Tuhan itu seperti ini. Ya, meskipun Yakub salah, dia tetap ngampuni. Yakub salah ya gak pernah ditegur. Begitu kasihnya dia sama kita. Saudara akan lihat, tapi Tuhan terus mendidik dia. Mendidik dia, Tuhan lewatin masalah-masalah dalam hidupnya. Nanti setelah ini akan banyak masalah dalam hidup Yakub, saudara. Masih belum selesai. Tapi lewat seluruh masalah-masalah itu, dia semakin kenal Tuhan. Dia semakin tahu Tuhan. Jadi hidupnya Yakub gak yang smooth gitu, ya enggak, saudara. Banyak, justru paling banyak dari antara 3 orang ini, Abraham, Ishak dan Yakub, yang paling banyak masalahnya adalah Yakub. Yang paling dibentuk Tuhan adalah Yakub. Tapi Tuhan setia, diarahkan terus karakternya. Karakternya diarahkan dengan baik. Saya juga belajar, saudara. Maksudnya bagaimana Tuhan memperlakukan mereka ini, seakan-akan dia adalah seorang bapak yang sangat baik. Jadi kalau kita mungkin berpikir bagaimana cara parenting, bagaimana cara mendidik seorang anak, dengan baik. Sering jadi diskusi saya dengan istri, dengan mama. Bagaimana cara mendidik anak ini dengan baik? Paling gampang jawabannya lihat Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan mendidik
Yakub. Segitu nakalnya dia. Segitu dia gak bisa diomongi terus saudara. Tapi Tuhan terus bersama-sama dengan dia. Bagaimana Tuhan mendidik ini menurut saya saudara, bagi saya pribadi adalah cerminan suatu parenting yang terbaik. Dia selalu setia, selalu ada buat Yakub. Amin saudara. Nah ini sharing pribadi, saya harap saudara diberkati. Ingat saudara, identitas kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih Kau sudah ingatkan kepada kami, Kau sudah tunjukkan kepada kami. Betapa Engkau baik Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami semua. Aku berdoa Tuhan supaya setiap jemaat NCC yang hadir pada sore hari ini semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan betapa panjangnya, tingginya, dalamnya, dan lebarnya kasih-Mu. Sehingga mereka bisa mengalami kepenuhan-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terus tunjukkan kepada jemaat NCC. Terus tunjukkan Tuhan betapa Engkau mengasihi mereka. Karena itulah yang menjadi dasar yang terkuat. Satu-satunya fondasi dalam hidup kami. Yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari